Sebenarnya nanti akan saya share buat kenalan, minimal kenal wajah ya. Jadi kalau kita kenal di jalan kan bisa ketemu, bisa saling sapa. Oke, dari saya nama saya Kausar, Muhammad Kausar. Domisili saya di Lampung, tepatnya di Sawaran, dekat Bandar Lampung. Apakah di sini ada yang tinggal di Lampung? Kayaknya di grup lain. Ya, aktivitas saya kerja di BPS, di Badan Pusat Statistik. Kemudian materi yang berkesan, kalau bagi saya materi tentang komunikasi. Gitu. Karena materi skill yang sangat dibutuhkan saat ini. Nah itu juga saya sedang latihan tuh. Makanya saya kadang men-challenge diri saya untuk bikin video-video pendek. Masih tahapan belajar, tapi ini mudah-mudahan kedepannya makin konsisten. Nah itu materi yang berkesan buat saya, bahkan materi komunikasi ini kan sampai berkali-kali ya. Berkali-kali sampai 6 kali. Bahkan yang sering kita lakuin kan one on one. Part dari karir Pak, itu dari materi. Itu dari saya, nanti kita kenalan cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, gitu ya. Bergantian. Dan teman-teman yang lain juga bisa ikutan. Gitu. Ya, selanjutnya mungkin Mbak Dia. Silakan Mbak. Saya Mas. Ya, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Diah Retno Kusumawati. Saat ini domisilinya di Bogor, walaupun kerjanya di Depok. Jadi bolak-balik Bogor Depok. Dan materi yang sangat berkesan waktu sama Pak Ketut kemarin tuh yang Unlocking Your Potential Through Time Management. Kenapa? Karena aku tuh tipikal orang yang punya ambisi besar, tapi time management aku tuh jelek banget. Kayak gitu, dan semenjak materinya Pak Ketut nih kayak bener-bener apa ya, jadi motivasi diri banget sih buat nge-push buat lebih baik lagi kayak gitu, dan buat menyingkirkan tuh hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak esensial, buat yaudah di cut off lah, di eliminate gitu, kayak gitu sih. Siap, siap. Keren, keren Mbak. Oke, thank you Mas. Ini sesi time management. Oke, selanjutnya. Makasih Mbak Dia. Selanjutnya Mas Taufik. Taufik. Silakan Mas Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Kausar dan teman-teman semua. Suara saya terdengar ya? Masuk ya suaranya? Halo, Jelas, jelas Mas. suara saya bahkan masuk ya? Mas. Oke. Eh, Perkenalkan, nama saya Taufik Ridwan, asal dari Jogja. Kemudian saat ini juga domisili di Jogja. Kemudian untuk aktivitas sedang bekerja di salah satu rumah sakit di Jogja. Lalu kalau untuk materi yang paling berkesan, yang pertama ada materi Pak Katut mengenai time management. Waktu itu karena beliau itu di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, masih bisa menyempatkan waktu untuk orang tua dan juga keluarga, seperti itu. Kemudian yang kedua yang tentang komunikasi, itu. Mungkin dari saya itu, Mas. Terima kasih. Ini banyak fans-fansnya Pak Ketut ya. Luar biasa. High level. Saya lihat di link ini udah high level banget. Tapi masih mau gitu ya, ngebina junior-junior kayak kita ini. Terima kasih Mas Taufik. Gantian ke cewek. Tadi pertama kali datang lagi keluar. Mbak Afidah ya, Mbak Afidah Nurul Hati. Bisa panggilan juga ya nanti kenalin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya.
Kenalin, aku Afdidah Nurul Adni, boleh dipanggil Afi. Aku dari Solo, kerja juga di Solo, mengajar di salah satu sekolah PKBM, sekolah non formal gitu. Terus kalau untuk materi favorit, kebetulan di Sabtu dan Minggu pas ada acara, jadi belum bisa menyimak materi gitu. Terima kasih. Sudah ada recordnya ya, Pak, di website Karir Plus. Sudah masuk kan ya? Iya, sudah. Sudah diakses. Nah, saya juga Sabtu jarang ikut. Di aksesnya ini sayang kalau nggak dengerin. Oke, makasih Mbak Afi dari Solo ya. Solo ini banyak. Iya, dari Solo. Kemudian kita ke cowok, Mas Mas Bisa. Mas Bibi. Silakan. Ya, perkenalkan Mas, Mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya biasa bisa dipanggil Ibi. Biasanya dipanggil Ibi dengan apa? Kebetulan sekarang memang asalnya Depok, tapi domisili atau kerjanya lebih banyak di Bogor. Jadi mungkin kebalikan sama Mbak Diah ya tadi. Jadi kalau Mbak Diah kerja di Depok, kalau saya di Bogor, jadi bolak-balik. Mungkin setiap hari. Kemudian aktivitas sekarang ya kerjanya di salah satu boarding school di Bogor, Kabupaten Bogor lebih tepatnya seperti itu. Kemudian untuk materi yang berkesan tuh ada dua ya. Yang pertama tentu materinya Pak Ketut ya. Nah, saya sih lebih amazing ketika beliau menyampaikan, cara menyampaikan beliau tuh sangat teratur, terus ya mudah dipahami lah. Dan memang materinya sangat, menurut saya sangat penting ya bagi saya dan ke depannya. Kemudian yang kedua tentang materinya LP yang tentang manajemen stres itu cukup apa ya, membuka wawasan lah ya, membuka oh banyak wow momentsnya kalau yang sekarang bilangnya gitu, wow momentsnya. Jadi ya intinya eh, masih banyak perlu diperbaiki dan itu materi yang menurut saya berkesan, dua materi itu selama 3 bulan di DC ini itu Mbak Mas. Dan mohon maaf sebelumnya belum bisa ikut meeting, sebelum meeting online sebelumnya karena lagi jaga, jadi nggak bisa ikut meeting online sebelumnya. Ini kebetulan gitu. Seperti itu, terima kasih Mbak Mas kalian. Oke, makasih Mas. Ini baru ketemu sih kayaknya. Apa Iya Mas, lihat-lihat di grupnya belum pernah lihat. kalau lagi sempat aja Mas di grup dijawab itu. Dahlia juga kan anggap ini juga. Saya di ini juga baru ketemu. Alhamdulillah. Ya mungkin kepala sekolah ya. Enggak, saya di bagian UKS, di UKS sekolah. Ya teman-teman, kenapa saya bilang pekerjaan mungkin ada yang di sini satu profesi. Jadi kan bisa saling kolaborasi gitu. Ada yang sama-sama guru, ada yang sama-sama programmer. Jadi kan bisa saling ini kolaborasi kerjasama apa gitu. Itu biar kita saling. Oke lanjut ya, kita lanjut ke cewek, ke Mbak Nadia Alifah. Silakan Mbak. Oke, terima kasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Alifah Rahmania. Saat ini bekerja sebagai guru seni atau art teacher di tempat les gitu, art class. Domisili di Jakarta, kerja juga di Jakarta. Kemudian kelas paling berkesan sama kayak jawaban yang lainnya, itu kelasnya Pak Ketut tentang time management. Dan menurut aku berkesannya, aku sendiri kayak merasa berkesannya karena Pak Ketut ini kayak mirip-mirip sama teman aku yang aku kenal, yang aku pernah ngobrol sama dia. Kayak temanku ini, kalau aku bayangin temanku di masa depan,
temenku bisa seperti orang Pak Ketut gitu. Jadi kayak dari mindsetnya tuh sangat mirip gitu. Terus jadinya aku kayak teringat banget sama Pak Ketut. Kelas kedua juga yang aku suka itu kemarin, tapi aku sebenarnya kalau hari Sabtu itu jarang bisa masuk juga sama kayak teman-teman lain, karena aku ada kelas juga hari Sabtu. Kemarin itu cuma sempat join kelas selama 20 menit yang tentang networking. Itu walaupun cuma 20 menit itu aku tetap ngerasa, wih bagus banget ini kelasnya. Kayak aku dapat banyak hal, walaupun belum sempat di replay rekamannya, tapi soon akan di replay. Makasih. Terima kasih. Biasa ya, art teacher. Apa-apa bisa ngisi graphic design gitu ya Mbak ya? Kayak ilustrator komik juga ya? Enggak, kalau saya ini sih lebih ke tradisional, jadi gambar pakai tangan, menggambar, mewarnai, untuk anak-anak kecil sih kebanyakan. Sama crafting, pakai cat-cat akrilik gitu-gitu lah. Buat jiwa seni ya. Oke, makasih Mbak. Oke, kita udah connecting in kan. Oke, selanjutnya ke cowok lagi, ke Mas Ilham Kasuma. Gitu. Halo. Assalamualaikum. Kabarnya aja dia bang, kontaknya bang. Halo, suara yang kedengeran? Jelas. Oke, maaf ya bang, sebelumnya ini lagi di jalan sih. Lagi di jalan. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Kasuma, asalnya Padang tapi domisili di Sibolga dan Sedempuan. Kalau kegiatan sehari-hari teknisi pemeliharaan. Kalau untuk kelas yang diikuti, jujur untuk semua kelas belum terikuti semua. Cuman untuk kelas komunikasi ada saya ikuti. Cuma untuk one on one belum sempat dilakukan itu bang. Mungkin nanti kalau setelah ini ada yang partner yang bisa, ayo kita one on one gitu. Gitu aja mungkin bang. Sibuk banget abang ini dari cuan terus. Gitulah bang. Semangat bang. Ini pejuang dolar. Oke, Oke. makasih Bang Ilham. Oke, makasih bang Gosar. Oke, kita lanjut. Kita lanjutin ke Mbak Anissa. Anissa Nur Hidayati. Iya, udah kedengeran belum ya? Jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nur Hidayati, biasa dipanggil Sasa. Pekerjaan di puskesmas, di salah satu puskesmas di Kabupaten Tegal. Kalau ada yang dari Tegal ya kita barangkali kita bisa meet up sebagai kesehatan lingkungan atau sanitarian ya. Ya, untuk kelas yang saya ini sih kemarin ya tentang mentoring dan networking, karena selama saya masuk di kantor gitu ya, senior itu banyak banget, tapi yang senior yang mampu jadi mentor itu belum ada sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada kendala di kantor atau di lapangan, karena kan saya kerjanya nggak cuma di dalam gedung ya. Kalau kesling kesehatan lingkungan puskesmas kan kita ada di dalam gedung, kita ngurusin yang bagian limbah B3-nya, limbah cairnya gitu. Tapi kalau misalnya kita di kegiatan di luar gedung tuh biasanya kalau aku sih seringnya penyuluhan, terus ini inspeksi kesehatan lingkungan di sekolah, di kantor, di mall-mall perbelanjaan, kemudian ada di industri gitu. Itu terus habis itu kita ada lihat pengecekan di lingkungan gitu. Kita biasanya banyak banget masalah tapi harus diselesaikan sendiri. Sedangkan kalau misalnya mentor kan kita diarahkan kan. Kalau di kantor sih kita mikir sendiri gitu. Jadi materi kemarin benar-benar oh iya ya cari mentor itu emang susah gitu ya.
Oke, terima kasih. Makasih Mbak. Jangan-jangan Mbak yang jadi mentor. Kalau nggak ada cahaya di sekitar kita, jadilah cahaya bagi orang lain. Iya, tapi nanti cepat redup ya. Tenang Mbak, ada genset. Oke, selanjutnya Mas Mahdika Yoga Rahman. Silakan. Belum terdengar. Beneran nggak? Lumayan. Oke, mungkin kurang dekat kali ya. Selamat siang teman-teman semua. Kenalkan, nama aku Dika, asal dari Semarang, cuman sekarang kerjanya di Karawang. Itu tempat kerjanya sendiri itu di swasta. Dan untuk salah satu materi yang sampai sekarang masih favorit itu dari materinya Bu Esti ya, yang prospektif talent itu di mata HR. Itu buatku itu sangat berkesan karena dari penyampaiannya Bu Esti benar-benar menginspirasi. Dan untuk tempat kerja sekarang kan bisa dibilang tidak sesuai dengan jurusan dulu pada saat kuliah. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilannya siapa nih Mas? Mas Dika. Dika, Mas. Ini belum ada yang favoritin Bu Reda. Kayaknya ini nanti. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Nayunda nih. Silakan Mbak Nayunda. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semuanya. Maaf tadi agak telat masuknya ya, karena baru sampai di rumah. Perkenalkan, nama aku Nayunda Wahyu Amalia, seperti yang tertera di nama Zoom. Bisa dipanggil Nay, bisa dipanggil Nayunda. Terus sepertinya kita satu grup, tapi ini ya guys, apa namanya, belum banyak ngobrol gitu ya. Jadi ada beberapa aku udah kenal, tapi lebih banyak yang belum mengenal gitu. Dan sepertinya karena apa namanya, tadi Mbak Alia juga bilang kan di grup kalau nanti per tanggal 2 Januari itu akan di rolling gitu ya grupnya gitu. Ya aku berharapnya mungkin sebelum benar-benar di rolling itu nanti kita bisa punya kesempatan buat meet up online juga gitu kan. Karena ya pasti dengan kesibukan masing-masing, tapi kan kalau misalkan lewat Zoom mungkin bisa lebih fleksibel gitu ya. Terus aku basicnya accounting teman-teman. Pernah bekerja di perusahaan manufaktur sebagai staff accounting. Cuma memang saat ini aku baru resign, jadi memang lagi jadi job seeker lagi gitu. Jadi mohon doanya juga teman-teman supaya bisa apa namanya menemukan pekerjaan yang baru dan lebih baik lagi gitu. Terus tadi ada ini ya teman-teman menyampaikan kelas selama kelas yang sudah diikuti, yang paling berkesan sebenarnya menurutku tuh berkesan semua sih, tapi paling yang pertama itu kelas komunikasi gitu karena ternyata komunikasi itu menurut aku tuh sangat penting gitu ya teman-teman, sangat fundamental gitu buat modal kita untuk bisa apa namanya bisa connect gitu ke teman-teman sesama teman-teman peserta karir kelas juga akan nyambung gitu ke kelas-kelas selanjutnya kayak kemarin sama Kak Weni juga bilang tentang mentoring itu kan kalau misal kita belum benar-benar mempraktekkan modal komunikasi kita yang sudah diberikan Kak Rani kemarin tuh kayaknya serba apa ya anxious gitu, takut dulu, nggak pede dulu gitu kan. Menurutku itu terus sama Pak Ketut juga sih yang bikin aku amazed itu sebenarnya lebih ke personalnya Pak Ketut karena
di awal itu aku merasa bahwa seorang Pak Ketut sebagai eksekutif apa vice presidennya BCA Bank BCA yang luar biasa tuh aku pikir beliau itu akan terlihat seperti sosok yang ambisius dan berapi-api gitu, tapi ternyata sangat mindful dan tenang gitu dan sangat humble. Jadi luar biasa sih waktu ikut kelas Pak Ketut tuh. Makasih. Oke, makasih, Mbak. Ini banyak banget kayaknya, Mbak. Ayo deh, aku one on one kayaknya kelihatannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke cowok lagi. Oh, Mas Rizal nih. Mas Rizal, silakan Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Nama saya Reza Firmansyah, bisa dipanggil Reza. Saya aslinya dari Malang. Saya asli Malang, cuman sekarang domisilinya di Bogor, kerjanya di Bekasi, seperti itu. Saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya di bagian human capital atau sumber daya manusia, seperti itu. Terus selama mengikuti career class kali ini, materi paling favorit sih menurut saya yang communication ya teman-teman. Karena kemarin kan sempat ada beberapa pertemuan, jadi materinya juga cukup banyak. Dan beberapa saya coba implementasikan sih gitu di dunia nyata kayak gitu. Terus gara-gara teman-teman tadi bilang materi Pak Ketut, kebetulan kemarin saya belum nonton materi yang Pak Ketut, cuman karena teman-teman tadi testimoninya cukup bagus ya sama materi yang Pak Ketut, nanti mungkin saya akan coba lihat recordingnya kayak gimana gitu, karena kayaknya seru sih materinya. Gitu. Terus sama materi mentoring kemarin sempat ikut juga, tuh. Jadi beberapa waktu lalu saya itu kayaknya pernah ketemu, pernah lihat secara offline itu sama Bu Hesti dalam sebuah acara gitu di Jakarta gitu. Cuman waktu itu saya masih belum berani sih karena mungkin belum dapat materi mentoring yang kemarin kali ya. Jadi saya yakin sih itu kayaknya 95% itu Bu Hesti karena beliau pakai apa namanya name tag dari perusahaannya beliau seperti itu. Cuman karena masih malu-malu waktu itu ya udahlah cuma diliatin aja kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya mau kenalan waktu itu sama Bu Hesti harusnya bisa sih. Cuman karena materi apa namanya mentoringnya terlambat kemarin, jadi saya kemarin nggak ngobrol deh sama Bu Hesti itu. Itu mungkin teman-teman salam kenal. Mungkin itu aja dari saya Mas Kausar. Terima kasih. Wah, kesempatan langka tuh. Saya tuh nggak sok kenal aja. Sebenarnya kalau saya jadi Mas nih, saya sok kenal aja. Materi kemarin bagus banget tuh. Nggak tahu isinya apa. Coba. Makasih Mas Rizal. Selanjutnya yang lagi Mbak Rahmadia Salsabila. Silakan Mbak. Halo, selamat sore semuanya. Suara saya terdengar ya? Oke, terima kasih kesempatannya Mas Kausar. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Salsabila. Teman-teman bisa panggil saya Bila. Saya asalnya dari Jogja. Kebetulan sekarang domisili juga di Jogja. Keseharian saya saat ini bantu orang tua di rumah karena ada toko. Sama sambil juga kemarin juga barusan resign, jadi saat ini juga lagi dalam proses pencari pekerjaan. Jadinya beberapa materi yang diberikan karir kelas yang sangat berkesan buat saya itu adalah materi dari Bu Hesti yang tentang the future of talent from HR leaders perspective gitu. Jadi kebetulan karena selama ini saya tuh dapat pekerjaannya itu lewat koneksi ya teman-teman. Jadi itu belum bisa atau belum pernah tuh memaksimalkan apa ya LinkedIn dan segala macamnya gitu. Dan kebetulan saya juga pengen karir switching karir gitu. Jadinya ketika dapat materi ini tuh kayak oh ternyata banyak hal yang perlu saya tambahin nih dalam kompetensi saya kayak upskilling, reskilling seperti itu. Dan saya
menemukan banyak banget istilah dan juga pembelajaran yang saya dapetin dari materinya Bu Hesti seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sore. Panggilannya siapa? Siang kok sore sih. Mbak. Panggilannya Bila. Oh. Nah. Ya, makasih Mbak. Ya. Selanjutnya, Mas Indra mana Mas Indra? Mas Indra, oh, lagi off. Kalau gitu, lanjut ke perempuan lagi, ke Mbak Suwarni. Mbak Ani. Oke. Terdengar ya suaraku? Terdengar ya? Suaranya ada? Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Suwarni. Bisa teman-teman panggil saya itu Ani. Saya asal dari Bogor, domisili juga di Bogor. Tadi ada beberapa yang dari Bogor ya. Bisa tuh kalau kawan-kawan bisa meet up bareng gitu buat ketemu langsung. Saat ini saya berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus sebagai terapis anak berkebutuhan khusus di Bogor. Untuk materi, untuk kelas kemarin itu yang paling berkesan sama sepertinya ya, yaitu materinya Pak Ketut juga, time management. Jadi selama ini selalu bikin planning bulanan, mingguan, harian, ternyata selalu ke distract-nya banyak. Nah, pada saat beliau memberikan materi itu kayak benar kata teman-teman, kayak begitu mindful banget, tenang, humble, dari situ kayak oke gitu. Jadi harus pasti bisa gitu bikin time management yang lebih baik lagi, karena hampir banget berantakan, tapi setelah dapat materi dari beliau itu dikit-sedikit bisa diatur gitu. Mungkin itu aja Mas Kausar, terima kasih kesempatannya. Ini profesinya langka ya teman. Secara bisa kita kulik-kulik nih, kenapa beliau profesi ini. Nanti bisa sharing-sharing. Nggak semua orang bisa, apalagi laki-laki ya, ngadepin bocil dikit aja. Ini hebat banget. Kita lanjut lagi. Mas Indra sudah ada? Indra? Halo. Oh, silakan. Wih, bos. Lagi di lab. Lagi kerja ini, jadi nggak fokus ya. Saya perhatikan semua kan. Oke, perkenalkan nama saya Indra, asal Malang. Sekarang kerja di Gresik. Terus materi yang berkesan sih itu update LinkedIn itu aja. Untuk saya pengalaman mod harus direkod itu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, makasih Mas. Ini luar biasa. Iya, lagi kerja. Sorry ya. Semangat. Jadi dengarkan saja. Oke, makasih. Semoga lancar. Ya. Oke, selanjutnya kita kerja ke Mbak Mawa. Mbak Mawa. Kedengaran ya Mas suaranya? Dengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Perkenalkan nama saya Mawalidatul Fitriah, biasa dipanggil Mawa. Kalau kegiatan sehari-hari saya sebagai guru PAUD ya, asalnya dari Karawang. Domisilinya di Karawang, sekarang kerjanya juga di Karawang. Kalau materi yang berkesan, yang pertama komunikasi, karena sejujurnya saya juga punya masalah ya, beberapa masalah lah dalam komunikasi, yang belibet lah, yang apalah macem-macem. Jadi lumayan terkesan ya dengan adanya materi komunikasi itu. Terus yang kedua, saya juga suka materinya Mas Jupaka waktu itu. Lupa sih sebenarnya materi apa yang belum sampaikan. Cuman
kenapa suka materinya Mas Jupaka waktu itu karena banyak yang beliau sampaikan itu kayak apa ya, banyak yang relate gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Walaupun sebenarnya yang beliau sampaikan itu lebih tentang ke bisnis ya. Cuman kayaknya banyak itu yang relate di kehidupan sehari-hari. Salah satu yang beliau sampaikan itu tentang profesionalitas pekerjaan. Jadi semisal kita kerja itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, berarti ya kita harus komitmen untuk bekerja di jam itu gitu kan. Walaupun kita punya pekerjaan sampingan, jangan sampai kita mengerjakan kerjaan sampingan kita tuh di jam kerja kita itu. Jadi kan takutnya ketika kita melakukan pekerjaan yang lain ya di luar jam, di dalam jangka jam kerja kita itu justru malah membuat kerjaan kita tuh nggak berkah gitu. Itu sih, itu yang keinget banget. Jadi kayak apa ya, nampar banget gitu rasanya. Itu aja sih Mas Kausar. Terima kasih. Ini kayaknya Mas Kausarnya lagi eh, ada urusan gitu ya. Makasih Mbak Mawa. Halo Mbak Mawa, apa kabar? Baik, Kak Ayu. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi yang ini udah semua atau belum ya? Karena aku telat kan. Kalau Kak Siva tadi udah belum ya? Kak Siva Kanilaras. Oke, monggo Kak silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siva Kinan Kanilaras, domisili saya di Bekasi. Untuk kegiatan sehari-hari, saya bekerja sebagai tenaga honorer di Perpusnas. Kurang lebih itu aja. Gitu. Kasih semuanya. Kita selanjutnya Mbak Bangkit. Silakan Mbak. Kita open mic Mbak. Mbak Bangkit, apa dengar suara saya? Iya, sudah kedengaran? Dengar Mbak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Bangkit Kusartina. Panggilan saya Bangkit. Saya sekarang baru kerja di Gorontalo. Saya ASN di Mahkamah Agung. Nah, dapat penempatan di Gorontalo. Kalau asli saya lahir besar di Solo, kemudian sekarang kalau mudik ke Klaten ke rumah orang tua. Untuk kelasnya sebenarnya belum mengikuti semuanya secara langsung. Kadang saya lihat dulu sambil kerja rumah, kadang di kantor sambil ngerjain, sambil dengerin kelas ini yang saya putar ulang. Kalau yang paling berkesan sih, yang paling suka kebetulan kemarin itu yang dari Ibu Reda, karena relate di kehidupan kantor gitu, untuk praktek-praktek di keseharian berhubungan dengan teman-teman kerja. Kemudian yang challenging sekarang untuk LinkedIn, karena sejujurnya saya nggak pernah mengotak-atik LinkedIn. Kemarin tertarik karena ternyata manfaatnya besar juga gitu. Cuman lagi menghubungkan ke pekerjaan sehari-hari, gimana cara menggambarkannya di LinkedIn gitu. Karena kan kalau LinkedIn kan lebih untuk kita membranding, terus misalnya mencari kerja atau kita mencari pekerjaan gitu. Tapi ternyata juga bisa untuk kita artikel kayak gitu. Jadi lagi tertarik untuk coba melengkapi LinkedIn aja. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Kalau kemarin saya one on one-nya baru 1 kali sama Kak Ulfa. Kemudian nanti
Insya Allah baru janjian sama Kak Ina. Untuk yang lainnya belum bisa ikut secara rutin di Sabtu Minggu. Terima kasih. Makasih Mbak. Terima maaf kalau ada perlu apa-apa bisa Oh ya, saya ini banding sama Agung ya. belum tahu apakah ada teman-teman juga yang dari latar belakang hukum mungkin atau Mbak Rani teman di sekitar Gorontalo. Kemarin di komunikasi itu beliau di pengadilan juga, cuma nggak tahu di mana. Oke, makasih Mbak. Kita lanjut lagi ke Mbak 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 Nisa Charofina. Silakan Mbak. Iya, halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, baru bisa sempat join. Ini apa Mas perkenalannya? Iya, nama, domisili, aktivitas sekarang sama materi yang berkesan dari CC kemarin. Oke. Perkenalkan semua, nama aku Nisa Syarafina. Kalian bisa panggil aku Nisa atau panggilan lain boleh. Domisiliku di Solo, orang Solo juga. Kegiatannya kerja di bidang farmasi sebagai asisten apoteker di suatu rumah sakit. Terus materi, sebenarnya jujur aja ini sih jarang ikut langsung materi selama di CC karena bertabrakan juga hari Sabtu untuk jam kerja. Jadi eh, kayak dengerinnya tuh juga nggak intens gitu. Tapi yang paling mengenai itu pas waktu di moderator sama Kak Rani. Itu yang waktu dapat tugas sesi one on one itu bener-bener wow banget sih buat aku karena itu juga PR yang ngebuat aku jadi berani untuk ngambil tantangan buat lebih terbuka sama teman-teman dan berani untuk ngobrol lagi sama teman-teman, terutama kan karena kita sama-sama baru orang stranger gitu kan. Jadi kayak itu juga tantangan biar aku lebih berani membuka diriku itu. Karena sebelum-sebelumnya juga yang masih minder, yang masih takut banget buat cerita sama orang, yang masih kayak nanti takut dijudge macam-macam sama orang gitu. Jadi dengan adanya materi itu dan dengan adanya tugas itu jadi ngebuat aku lebih untuk berani dan lebih pede lagi. Itu sih yang kemarin aku bener-bener feel-nya ngena banget di aku gitu. Terima kasih. Siap, Mbak. Banyak banget yang kayak gitu ya. Kemarin juga materi Kak Aryo itu banyak yang bilang IG-nya dari private jadi public ya. Berarti udah berani tuh untuk show up. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke Mbak Diva. Silakan. Iya, apa suaranya terdengar ya? Tes, apa suaranya terdengar? Masuk. Tes, apa suaranya udah terdengar ini? Jelas, Mbak, jelas. Silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Diva Resatu Umah, biasa dipanggil Diva. Aktivitas sehari-hari kerja di salah satu rumah sakit di Semarang. Saat ini domisili Semarang karena pekerjaan, tapi asalnya dari Tangerang Selatan. Ya, salam kenal teman-teman semua. Ya, oke. Ada materi yang berkesan, Mbak? Oh ya, materi yang berkesan sih banyak yang ngidolain Pak Ketut ya kayaknya ya. Kalau saya jujur yang berkesan juga Pak Ketut karena selama ini kan masih time management saya tuh kayaknya masih berantakan gitu kan. Dan yang saya bisa ambil benang merah di situ tuh karena saya belum
menemukan purpose life saya yang benar-benar jelas gitu. Ternyata kalau kita udah nemuin kita tuh maunya kemana setelah ini mau ngapain di hidup ini tuh mau merjuangin apa, itu ternyata time manajemennya jadi lebih enak sih gitu. Itu aja paling. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke Mbak Hanif. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali ya, teman-teman. Nama aku Hanif Hidayatul Hikmah. Teman-teman bisa manggil aku Hanif. Aku asli dari Blitar, Jawa Timur. Dan kalau kemarin waktu meet kita yang pertama, aku lagi domisili di Sukabumi. Nah, sekarang aku udah pindah ke Blitar gitu, karena internship-nya udah selesai. Jadi kemarin juga karena lagi akhir fase internship dan awal pindah ke Blitar, jadi agak hektik. Jadi aku kurang ngikutin karir kelas nih gitu. Jadi aku minta bantuan ke teman-teman juga sih, nanti kayak aku harus catch up banget gitu karena aku banyak ketinggalan gitu. Sekarang kegiatannya, karena aku baru selesai internship, jadi aku dokter gigi teman-teman, dan kemarin baru selesai internship di Sukabumi. Nah, sekarang lagi mulai berkarir di Blitar gitu. Tapi kalau dokter gigi kan kalau mau praktek harus ada mengurus birokrasi segala macam ya teman-teman, ngurus izin segala macam. Jadi sekarang lagi proses itu gitu. Mudah-mudahan nanti Januari udah mulai bisa ketemu sama pasien lagi gitu. Terus materi yang berkesan buat aku, karena aku masih belum ada beberapa materi yang aku ketinggalan ya. Jadi kemarin aku baru ngedengerin materi mentoringnya Mbak Weni, dan aku kayak oh iya ya, ternyata materi mentor ternyata cari mentor itu tuh sepenting itu buat karir kita gitu. Aku alhamdulillah beberapa waktu ke belakang kemarin mendapatkan mentor gitu, tapi kayak oh kebetulan dapet gitu. Jadi kayak nggak yang secara sengaja mencari gitu kayak Mbak Weni. Jadi kayak oh iya ya, kayaknya kalau kita pengen lari lebih kencang lagi kayak harus caper in a good way gitu. Jadi ya itu sangat berkesan sih buat aku materi Mbak Weni kemarin gitu. Salam kenal teman-teman. Yang mau berobat dokter gigi ini bisa hubungi beliau. Apalagi di Blitar. Iya boleh ya, kalau misalnya mau konsultasi tentang kesehatan gigi mulut, boleh deh PC aku aja. Free konsultasi. Oke, kita lanjut lagi ke ada namanya Mbak Fatimah. Ini masih off kamera. Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi nggak bisa open kamera? Iya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena nggak bisa on cam. Kebetulan ini lagi demam. Perkenalkan, nama aku Fatimah Azhara. Aku dari Solo, cuma sekarang lagi domisilinya di Purbalingga karena pekerjaan seperti itu. Kemudian untuk kelas favorit itu kelasnya Dr. Evelyn, karena beliau banyak mengangkat tentang isu mental health, dan juga dulu sebelum ikut karir kelas 2024 itu sempat ikut diorama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Gina. Silakan. Halo, Mbak Gina. Oh iya, siap. Saya Bang, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, teman-teman. Kenalkan, oh iya belum kenalan. Kenalkan, nama saya Gina Validatur Rizky. Saya aslinya dari Bandung, dan saat ini juga domisilinya lagi di Bandung. Namanya masih BLBC Jakarta. Izin teman-teman, belum saya ganti. Pekerjaan ya. Pekerjaan saya sebagai analis di laboratorium pengujian barang di salah satu laboratorium milik pemerintah. Tepatnya sih di Bandung ya.
Nah, terus kalau misalnya materi yang paling berkesan, pertama tuh ada materi komunikasi dari Kak Norma Rani, karena itu udah bener seru banget kelasnya, langsung praktik juga, terus di kelasnya juga banyak banget praktik, itu kayak wow seru banget gitu ngelihat teman-teman apa namanya seru aja gitu belum pernah ngobrol terus tiba-tiba dipaksa untuk seketika itu juga untuk praktik sama Kak Rani dan seru nyimaknya senang aja dan termotivasi untuk aku bisa belajar komunikasi lebih baik lagi lebih percaya diri lagi karena aku lebih apa ya lebih malu gitu untuk memulai percakapan di awal gitu. Terus yang kedua materinya Pak Ketut mengenai manajemen waktu. Sebenarnya sih banyak malunya banget sama Pak Ketut karena Pak Ketut kan orang ini ya orang orang sangat penting di suatu perusahaan. Beliau bisa membagi waktu antara pekerjaannya dengan keluarganya bahkan dengan apa kedua orang dan orang tuanya juga gitu. Dan pada saat ini aku juga kebetulan lagi bekerja juga sambil kuliah dan meskipun kuliahnya online tapi tetap aja banyak ngeluhnya kayak gitu. Dan pada saat ketemu sama Pak Ketut, wah aku malu banget sih. Itu aja kali ya teman-teman sama udah gitu aja. Terima kasih. Makasih Teh Bandung. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Anita Nur. Udah. Ada yang belum? Udah semua. Fadil apa nih? Ya Mas, halo teman-teman semua, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil, domisili saat ini di Duri Riau, dan saat ini bekerja di salah satu power plant di Duri. Ini berhubung karena saya nggak fokus ngedengarinnya, jadi belum bisa ngasih insight, dan sekarang lagi nyicil-nyicil buat dengerin semua rekaman. Paling saya belum bisa ngasih insight apa yang paling berkesan. Paling itu aja sih Mas. Siap, Mas. Semangat kejar materi. Iya Mas. Ada lagi yang belum nggak ya? Mbak Yesi ya? Mbak Yesi ini belum ya? Silakan Mbak. Selamat siang, perkenalkan saya Yesi Pragusta, domisili saat ini di Kota Balikpapan, kerja di salah satu klinik di Balikpapan. Untuk materi yang berkesan mungkin materinya Pak Ketut juga, yang manajemen, yang bagaimana cara beliau membawa materi, bagaimana cara beliau itu membagi waktu antara keluarga, kuliah, sama kerja. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ada nggak? Mbak Faradila Madani itu belum? Kok saya lupa ya? Mbak Faradila, apa dengar suara saya? Off kamera. Oh, silakan Mbak. Belum ya? Di open dulu kamera. Open suara. Sudah kedengaran, Mas. Jelas. Silakan. Halo, perkenalkan semuanya. Namaku Faradila Rahmadani, biasa dipanggil Dila. Kebetulan domisilinya ini di Kediri. Untuk materi yang paling berkesan, yang pertama itu yang materi komunikasi. Karena secara tidak langsung akhirnya malah jadi nambah teman baru sama ngelatih komunikasi sih, Mas. Itu dulu sih. Kalau untuk kelas-kelas yang lain, itu kadang karena kebetulan aktivitasnya guru ya, jadi kadang waktu ada kegiatan belum sempat join kelas dan masih belum sempat lihat recordnya. Itu dulu sih Mas untuk sementara ini. Oke, makasih semuanya sudah. Apa ada yang belum kenal? Oh, sudah ya. Mbak Bila. Ini kita di grup sebenarnya ada sedikit.
Masih ada yang belum. 73 mulai. Ya, Mas Alif nih sebenarnya kemarin datang dia, cuman hari ini nggak datang. Ya, nggak apa-apa. Kita ini aja. Oke teman-teman, terima kasih atas kesediaannya. Udah pada kenal ya berarti? Nanti kan saya bagi recordnya, insya Allah kan minimal kenal wilayahnya, apalagi yang wilayah Solo ya. Ada 3 apa 4 orang? Mbak Nita, siapa lagi? Ada yang laki-laki tadi? Ada nggak ya? Itu bisa tuh. Apa? Kumpul bareng. Kita kumpul bareng kan biar kita apa? Kenalan gitu ya secara langsung. Gitu. Oke teman-teman semua, sebenarnya agendanya kita kenalan, cuman kalau saya bilang gimana kalau kita ngasih sedikit-sedikit insight atau berbagi sharing-sharing dari yang udah kita dapetin. Nah, saya kepikiran kayaknya di sini teman-teman pada rajin baca buku kayak. Nah, saya minta tolong beberapa orang nih ke Mbak Nayunda sama Mbak Dia nih, mungkin bisa sharing-sharing atau sebelumnya ada yang mau ini, ada yang mau ngasih tips-tips kita. Nanti ini aja ya, mungkin ini dulu. Mungkin kita kasih ke Mbak Nayunda. Silakan Mbak, yang akan di open dulu suara. Oke. Oke, terima kasih Mas Kausar. Jadi gini ya teman-teman, aku tuh kemarin tuh sempat ini dimintain tolong sama Mas Kausar untuk Mbak sharing dong review buku gitu. Tapi aku cuma mau sharing aja, aku nggak bermaksud gimana-gimana gitu ya, karena aku sih berharapnya nanti nggak hanya aku atau nggak hanya Mbak Dia aja, tapi nanti mungkin kita bisa gantian, karena kalau misalkan semakin banyak yang sharing, pasti akan semakin lebih baik gitu ya. Dan sebenarnya kemarin tuh sempat bingung teman-teman mau pakai PowerPoint kah atau enggak gitu, tapi kayak aduh sebenarnya udah niat sih cuma pakai PowerPoint, cuma ternyata kemarin maaf banget aku tuh ada acara gitu dan ini baru pulang jadi nggak sempet bikin PowerPoint-nya gitu. Dan kayaknya tuh kalau pakai PowerPoint tuh terlalu serius gitu ya. Jadi aku cuma mau cerita aja gitu sama teman-teman di sini. Jadi em, aku kebetulan lumayan suka baca gitu. Kenapa sih suka baca gitu? Bukan karena merasa pengen sok-sokan suka baca ya, justru karena aku merasa aku tuh nggak banyak tahu, jadi aku tuh pengen memperluas dan memperkaya diriku dengan membaca gitu, terutama membaca buku. Karena walaupun ya teman-teman, sekarang ini tuh kita bisa mengakses ilmu tuh dari banyak media gitu ya. Bahkan dari misal kayak YouTube, itu kan banyak banget podcast-podcast yang bagus, tayangan-tayangan yang bagus yang mm, bisa membuat kita untuk dapat insight-insight baru dan belajar hal baru gitu. Tapi bagiku buku itu bisa melatih kita untuk tetap fokus, be present, dan bisa punya waktu untuk me time gitu untuk diri sendiri. Karena biasanya kalau kita sering lihat sosial media atau misalkan lewat video YouTube itu kan kadang ada positif negatifnya sih, tapi kadang tuh kita jadi sering membandingkan diri sendiri gitu, misal sama orang lain. Dan judul buku yang pengen aku bahas di sini adalah judulnya The Monk Who Sold His Ferrari, karyanya Robin Sharma. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu, Robin Sharma ini dia juga penulis The 5 Club gitu. Jadi aku tulis aja ya, mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu juga.
karena nggak sempet bikin PPT karena kayaknya aduh kok seniat itu gitu. Gak apa-apa Mbak. Sorry ya. Robin Eshard. Iya, maaf ya. Ini aku bawa bukunya teman-teman. Bukunya kayak gini. Aduh, kelihatan nggak ya? Kayaknya kok nggak kelihatan ya. Bisa di Google. Jadi buku ini buku berbahasa Inggris. Aku punya buku yang berbahasa Inggris. Kenapa sih kok harus bahasa Inggris gitu? Sebenarnya bukan karena aku pinter bahasa Inggris juga, teman-teman. Karena balik lagi, aku pengen belajar bahasa Inggris, makanya aku berusaha untuk membiasakan baca buku yang berbahasa Inggris gitu. Jadi, iya benar buku yang sering nangkring di Beri Plus. Benar Kak dia gitu. Jadi, aku tuh sangat mendukung teman-teman buat yang udah mau berani untuk apa namanya uh, membaca buku-buku berbahasa Inggris gitu. Karena bagiku tuh ya namanya bahasa Inggris ya itu kan bahasa internasional yang kalau kita bisa lebih banyak belajar dan melatih skill kita berbahasa Inggris gitu kan insya Allah uh, apa ya ilmu kita tuh akan semakin luas gitu. Jadi aku sarankan teman-teman untuk mulai berani untuk membaca gitu. Jadi awal-awal pun aku juga ini teman-teman kayak dikit-dikit Google Translate, dikit-dikit Google Translate gitu. Tapi kalau lama-lama sudah terbiasa, insya Allah pasti bisa. Jadi buku ini em, sebuah novel ringan gitu. Jadi bukan buku non-fiksi. Dari judulnya aja ketahuan ya, The Monk Who Sold His Ferrari. Jadi seorang biksu yang menjual mobil Ferrarinya. Kalau teman-teman suka nonton Marvel, mungkin udah pernah nonton film Doctor Strange. Nah, kisahnya itu hampir mirip gitu sama yang di buku ini. Karena aku kebetulan juga eh, pecinta film-film Marvel gitu ya sebelum ada boykot ini teman-teman. Dan kebetulan sekarang kan juga sebenarnya film-film Marvel tuh menurutku kayak nggak kurang gitu kayak kalau dibandingkan sama yang dulu-dulu tuh sekarang tuh filmnya agak kurang bagus menurutku. Nah, kisahnya sama seperti Doctor Strange. Jadi di buku ini, di novel ini ada seorang tokoh namanya Julian Mantle. Dia itu adalah seorang pengacara yang sangat sukses gitu di kotanya. Dia punya segalanya, teman-teman. Karirnya sukses, punya aset yang banyak, rumah, mobil mewah, gitu. Dan dia serba kecukupan lah, dia serba nyaman. Tapi ada satu titik balik dalam kehidupannya, yaitu ketika dia terkena serangan jantung saat dia bertugas menjadi pengacara di pengadilan bersama kliennya. Dan serangan jantung itu untungnya dia masih dapat kesempatan yang kedua. Gitu. Jadi dia punya kesempatan hidup yang kedua, nggak sampai bablas gitu ya teman-teman. Jadi dia masih beruntung. Dan di sela-sela proses penyembuhan recovery-nya itu dia akhirnya banyak di rumah kan, banyak merenung, banyak refleksi. Terus dia tuh merasa ketika dia badannya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak seproduktif biasanya, dia itu merasa kayak kok ada sesuatu hal yang kosong ya, kayak ada part di dalam dirinya tuh yang kosong. Padahal kalau kita nih ya orang awam ngelihat dia sudah sesukses itu, kayaknya tuh ya udah hidupnya bahagia-bahagia aja gitu. Padahal ternyata dia tuh masih ada sesuatu hal yang nggak terisi gitu di dalam dirinya. Akhirnya setelah dia sembuh, dia ambil cuti. Jadi dia nggak langsung masuk kerja di law firm-nya dia. Dia akhirnya ambil cuti. Terus dia memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri gitu, traveling sendiri. Karena dia kayak bosen gitu kan, kayak di rumah rutinitasnya kalau misalnya udah sembuh balik lagi gitu. Jadi dia tuh bosen. Akhirnya dia memutuskan untuk traveling sendiri. Dia tuh kayak apa namanya rencananya tuh mau hiking gitu ya ke daerah pegunungan gitu teman-teman. Nah di saat perjalanannya itu dia menemukanlah perkampungan biksu. Jadi aku nggak mau apa ya nggak
begitu tahu juga tentang, kalau aku mau mention salah satu agama gitu ya, aku hanya menyampaikan ceritanya yang aku baca di sini. Di perkampungan biksu itu, dia tuh melihat kok biksu-biksu ini tuh hidupnya sangat sederhana, dari rumahnya yang sederhana, dari pakaiannya yang sederhana, bahkan ada beberapa yang nggak pakai alas kaki gitu teman-teman. Itu tuh kayaknya kok hidupnya enak-enak aja ya, dan dia tuh melihat em, apa namanya, mereka tuh sangat sehat gitu biksu-biksu ini. Terus setelah itu dia memutuskan untuk bertemulah salah satu biksu yang ada di situ gitu. Saat dia bertemu, dia tuh sebenarnya ingin singgah hanya sebentar, tapi pada akhirnya dia betah di sana teman-teman. Dia betah di sana dan dia sampai kalau nggak salah kurang lebih hampir sebulan lebih dia ada di perkampungan biksu itu. Nah, di sana dia tuh banyak belajar, teman-teman. Dia tuh banyak punya dapat insight dan pembelajaran yang baru. Dari mulai mindset dia sampai dari mulai fisik, badan, jiwa, dia tuh semuanya tuh dia ibaratnya unlock, ibaratnya terlahir gitu sebagai Julian mental yang baru gitu. Karena kayak hal-hal kecil, misal makanan aja di sana dia tuh memperbaiki makanan dia dari yang banyak makanan ultra processed food, terus sekarang dia beralih ke real food gitu-gitu. Akhirnya setelah dia banyak belajar, berguru di sana, dia pulang teman-teman ke kota tempat asal dia. Setelah dia pulang, dia menemui John. John itu adalah staff dia di law firm yang Julian Mantel miliki, dan mereka cukup dekat gitu. Setelah dia pulang, dia bertemu John di rumahnya John. Dia awalnya ketika John itu ketemu Julian Mantel tuh kaget teman-teman, karena kagetnya kayak, oh ini Julian gitu. Dia tuh beda banget dari yang terakhir sebelum mereka bertemu. Karena sosok Julian yang baru ini tuh kayak lebih seger, lebih adem gitu vibes-nya gitu. Padahal yang sebelumnya si John kenal ini, si Julian ini tuh gerasa gerusuk gitu ya, mudah emosi, sumbu pendek gitu kan. Terus sekarang dia lihat kok beda, kenapa orang ini, dari mana dia gitu kan. Terus setelah itu mereka ngobrol banyak teman-teman. Mereka ngobrol banyak, iya aku habis dari perkampungan biksu dan aku belajar di sana. Terus akhirnya dari obrolan itu banyak sekali sebenarnya quotes yang apa ya, kayaknya kalau aku bisa garisin semua, aku blok semua teman-teman. Karena bagus-bagus semua. Jadi salah satu, aku akan menyebutkan beberapa sehingga hanya salah satu, karena banyak banget sebenarnya teman-teman. Jadi yang pertama, pesan yang disampaikan oleh Julian Mantel ke John itu adalah self-mastery is the DNA of life mastery. Jadi, ketika kamu bisa memimpin dirimu dengan baik, maka kehidupanmu juga akan lebih mudah gitu untuk kamu kendalikan. Apa namanya, nyambung ya ke materinya yang disampaikan sama Kak Weni kemarin, teman-teman. Ketika kita tuh kan bingung ya, aku tuh pengen cari mentor, aku tuh pengen diarahkan, aku tuh pengen mendapatkan jawaban dari apa sih kegelisahan aku tuh sebenarnya, gimana cara aku memecahkan masalahnya. Langkah pertama kan KW ini menyarankan untuk apa ya, lebih mengenal diri sendiri gitu, karena semua jawaban tuh ada di diri sendiri gitu. Sebenarnya kita tuh cuma pengen diyakinkan aja gitu nggak sih, kayak oh iya ternyata harus begini gitu. Padahal ya kita tuh seringnya mencari jawaban tuh di luar, nggak di dalam diri sendiri. Terus ada lagi quote yang kedua, itu bentar teman-teman. Udah sempat. Oh ini, yang kedua adalah to live life to the fullest, you must stand guard at the gate of your garden and let only the very best information enter. Jadi, kalau kamu mau tenang, kalau kamu mau pikirannya nggak ruwet dan nggak apa namanya, nggak overthinking, kalian tuh ibarat punya
apa ya, mindset itu tuh kayak kalau Julian Mantel bilangnya tuh kayak sebuah garden gitu ya, sebuah taman yang punya pagar sendiri, dan kalian yang berhak untuk membuka pagar itu untuk siapa yang berhak masuk gitu. Jadi eh, kita tuh berhak punya filter untuk em, informasi apa yang masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi kayak apa namanya, informasi-informasi yang memang kalian butuhkan, yang memang baik untuk kalian gitu. Jadi itu yang terpenting. Terus yang ketiga adalah all lasting inner change requires time effort. Resistance is the mother of personal change. Jadi kalau kalian ya biasanya kan kalau kita ketemu narasumber karir kelas tuh kayak gila, keren-keren banget, hebat-hebat banget gitu kan. Merasa kita tuh nothing gitu, merasa kita tuh kayaknya masih jauh gitu. Padahal kita nggak pernah tahu apa namanya, proses mereka yang mereka udah laluin di belakang kita tuh kita nggak pernah tahu gitu. Nah, persisten itu memang adalah kuncinya gitu. Kita harus paling nggak tuh kita harus merayakan small wins, teman-teman. Jadi kemenangan-kemenangan kecil tuh kita harus tetap hargai, karena aku setuju waktu itu tuh Pak Ketut tuh bilang kalau kita tuh jangan selalu terpaku sama hasil, tapi kita juga harus menghargai proses gitu. Terus yang terakhir, quotes yang diberikan, pesan yang diberikan Julian Mantel itu ini menarik banget. It's not what you will get out of the books that is so enriching. It is what the books will get out of you that ultimately change your life. Books don't actually teach you anything new. Jadi aku agak kaget gitu. Jadi kayak dia tuh bilang, sebenarnya ketika kamu membaca sebuah buku atau sebuah pedoman kitab gitu ya teman-teman, bukan buku itu yang memberikan ilmu baru ke kamu, tapi buku itu yang mengajak apa yang ada di dalam diri kamu yang selama ini tuh masih tertidur, itu tuh bisa kamu rasakan gitu. Kamu tuh tahu, oh ternyata value di dalam diri aku tuh ada yang seperti ini gitu. Jadi makanya banyak-banyaklah apa namanya, explore gitu, banyak baca buku supaya kalian tuh jadi lebih paham sama diri kalian. Oh ini relate sama aku. Oh iya ini insight yang sangat bagus buat aku gitu. Jadi itu sebenarnya sebagian kecil gitu ya quotes-quotes yang Julian Mantel sampaikan ke John gitu. Sebenarnya bukan quotes sih, jatuhnya ke pesan, karena mereka tuh di situ tuh dituliskan lagi ngobrol aja. Karena kalau kalian baca sendiri pasti akan lebih mengalir teman-teman. Tapi benar-benar semua yang diobrolin oleh Julian Mantel itu sangat bagus gitu, sangat memotivasi gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke apa ya, novel yang filosofis juga sih, filosofis tentang hidup gitu. Ya dari aku cukup itu Mas Kausar. Semoga kalian setelah ini tertarik baca bukunya ya, karena aku sangat merekomendasikan. Terima kasih teman-teman. Wah, makasih banyak, Mbak Nagita. Ini kalau saya bacanya 5 PM. Gimana habit kita di pagi hari. Nah, biar apa? Sepanjang hari itu moodnya bagus. Itu katanya. 5 PM itu tentang ya bangun subuh ya. Kalau bangun subuh kan kalau sekarang jam 4:30. Nah kan kalau ini kan dia ngebantuk diri dia biar bangun pagi, apa yang dilakuin. Dia itu nulis jurnal syukur, olahraga, terus apa yang mau dilakuin. Kalau di buku 5 PM-nya Robin Sharma. Makasih insight-nya nih Mbak, luar biasa. Jadi semangat buat baca buku lagi setelah sekian lama. Mungkin ada satu lagi nih, Mbak Dia nih mungkin ada buku yang menarik yang bisa ngasih insight-insight buat kita semua. Ini kayaknya Oke, makasih Mas Kausar. Izin share screen boleh Mas? Bisa. Soalnya pakai PowerPoint nih. Soalnya aku kan kalau ngomong suka lompat-lompat.
Kalau nggak pakai PPT, khawatirnya jadi out of topics. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Kausar. Izin share screen ya teman-teman semua. Dan izin sharing nih, bukan berarti aku yang lebih pro ya. Enggak, tapi mudah-mudahan dari sini bisa ketemu body read gitu. Jadi kita bisa punya buku samaan yang bisa kita baca bareng, biar makin semangat juga baca bukunya. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah ya? Oke. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kapan sih teman-teman nih terakhir kali baca buku dan apa buku yang lagi dibaca atau mungkin selesai dibaca gitu baru-baru ini? Mungkin boleh diketik ya di kolom chat. Kalau aku pribadi terakhir baca tuh di bulan November, itu buku judulnya Everything That You Can Find Within Yourself. Itu isinya kayak apa nih? eh, poems gitu kayak puisi tentang self love, terus kemudian kehidupan dan lain sebagainya. Nah, kalau aku sih sekarang saat ini lagi baca buku fiksi nih, teman-teman, judulnya The Cat Who Saved the Books. Actually udah seminggu lebih baca buku itu. Sebenarnya aku tuh kalau bukan baca buku maksimal banget seminggu 7 hari. Kalau udah lebih dari situ tuh aku biasanya pause atau DNF. eh Maksudnya nggak berselesai bukunya karena bosen gitu. Tapi karena kejeda beberapa hari nggak baca buku, jadi masih tetap bertahan dengan buku ini. Oke, buku novel. Oh, Mas Kausar lagi baca buku novel ya. Yang lain mungkin boleh share-share ya judul bukunya. Siapa tahu menarik, jadi bisa buat rekomendasi kita bareng-bareng. Psychology of Money. Kayak itu bukunya bagus juga tuh, Psychology of Money. Jadi buah bibir, wes. Buah bibir. Ya, jadi bahan perbincangan banyak book club ya, karena emang sebagus itu. Nah, jadi teman-teman, menurut standarnya UNESCO, at least satu orang itu bacanya minimal 3 buku per tahunnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman udah berapa banyak buku yang dibaca? Apakah baru mau mulai nih, baru niat? Atau misalnya udah jalan, baca sih 3 buku tapi belum selesai. Ya, it's okay. Yang namanya proses kan nggak bisa langsung bim salah bim ya, karena kita bukan sulap sih. Kita bukan pesulap, bukan Deddy Corbuzier juga. Ya, nah, jadi di UNESCO ini minimal 3 buku per tahunnya. Nah, relate juga sama laporannya PISA atau Program of International Student Assessment yang bahas tentang literasi itu, bahwa Indonesia memang sih tahun 2002 kemarin naik ya beberapa poin, beberapa peringkat, tapi poinnya turun kayak gitu. Nah, sebagai orang Indonesia yang katanya males baca, ya kan, kita kan nggak mau nih dicap sebagai orang yang males baca. Of course, kita perlu dong ngebangun yang namanya habit membaca. Ya, biar sama nih sama standarnya si UNESCO ini, 3 buku per tahunnya. Ya kan? Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus membangun kebiasaan membaca. First of all, kita baca genre yang kita suka. Entah fiksi, non-fiksi, terserah. Karena ya, biasanya nih, kalau yang biasa aku temukan adalah kalau misalnya kita baca novel, atau misalnya kita baca kumpulan cerpen gitu ya, baca puisi, orang-orang langsung skeptis kayak, ngapain sih baca fiksi? Emang ada manfaatnya ya? Emang ada ilmunya ya? Kayak gitu kan langsung julid, langsung julid. Padahal semua buku tuh ada manfaatnya, termasuk fiksi. Mungkin kalau kita baca fiksi nggak langsung dapat ilmunya ya, nggak kayak non fiksi yang serta-merta tuh emang isinya tuh ilmu semua gitu. Tapi salah satu manfaatnya adalah kita bisa membangun empati kita karena dengan membaca fiksi kita bisa tahu nih perspektif dari orang lain tuh kayak gimana. Kan kayak gitu. Nah, ini sama banget kayak aku. Jadi aku itu dulu anti banget baca fiksi waktu SMA dan kuliah karena pengalaman aku ketika SMA tuh baca fiksi, kok ini ceritanya klise banget ya, kok ini kayak nggak apa ya, penasaran banget deh tipikal ceritanya gitu kan, sampai akhirnya aku kayak anti banget baca fiksi kayak gitu. Nah, tapi di saat itu adalah aku tuh jadi tipikal orang yang
kurang empati, kurang bisa berempati sama orang lain kayak gitu. Sampai akhirnya aku baca sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kita baca fiksi, kita bisa meningkatkan rasa empati kita kayak gitu. Nah, dari situ tuh mulai baca, oh ya udah berarti harus coba nih baca fiksi. Nah, kemudian aku mulai dari baca buku fiksi yang banyak direkomendasiin sama book club kayak gitu. Nah, alhamdulillah kemajuan nih setelah sekitar 4 sampai 5 tahun, sekarang sudah menjadi orang yang mulai berempati pada orang lain. Walaupun sebelumnya sangat-sangat judgmental banget, jadi orang kayak, kenapa sih kok orang kayak gitu emang nggak ngerti apa bla bla segala macam. Jadi benar-benar dulu tuh aku perspektifnya sempit banget kayak gitu. Nah, lalu ditentukan nih waktunya per hari. Bisa misalnya setelah sholat subuh, atau setelah workout, kita sempetin baca 10 menit atau sebelum tidur. Kalau aku sih pribadi biasanya sebelum tidur atau misalnya ketika lagi dalam perjalanan. Nah, special notes nih, kalau misalnya aku kan alhamdulillah tinggalnya di Bogor dan kerjanya di Depok, jadi transportasi umum masih cukup nyaman untuk nyambi baca buku gitu. Jadi aku seneng banget tuh kalau misalnya KRL, terus kemudian kendaraan umum lainnya. Jadi ada waktu untuk baca buku kayak gitu. Nah, teman-teman bisa juga nih ditargetin misalnya sehari at least 10 menit gitu. Tapi nggak usah langsung yang sehari 1 jam baca buku. Enggak ya, maksudnya kita pelan-pelan aja berprogres dulu. Lalu bikin target yang achievable atau yang sekiranya emang bisa kita capai. Yang emang make sense ya. Misalnya lagi mau nyoba baca buku di tahun 2024. Terus targetnya langsung misalnya 50 buku. Nah itu kan kayak agak-agak nggak make sense ya. At least misalnya 1 buku per bulan, berarti kan 12 buku setahun. Dan juga disesuaikan sama ritme kerjanya teman-teman juga nih. Misalnya lagi banyak deadline. Kan nggak mungkin ya kita mengutamakan baca buku di atas prioritas, di atas kewajiban kita yang lain gitu. Nah, itu disesuaikan deh sama kondisi teman-teman. Lalu taruh di tempat yang mudah dijangkau, yang sering kita lihat, kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri, aku sering bawa buku kemana-mana. Karena itu, setiap ada waktu senggang, ada space buat baca buku, aku akan baca buku. Karena kadang males ngantuk nggak sih, misalnya nungguin kereta, atau misalnya lagi nunggu buat ketemu sama orang, kan kayak ngantuk ya. Jadi daripada kita scrolling-scrolling handphone, jadi better baca buku. Mau memperbaiki LinkedIn juga nggak apa-apa sih kalau sambil senggang. Wait, LinkedIn. Oke, next ya. Nah, ini aku ada beberapa rekomendasi buku ya yang bisa mungkin teman-teman baca atau mungkin ada beberapa yang udah baca juga ya. Kayak Atomic Habits ini udah terkenal banget bukunya si Bapak James Clear yang dia tuh mengajak pembaca untuk mengubah hidup pembacanya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kayaknya nggak ngaruh gitu kan. Tapi ternyata ketika kita mengubah kebiasaan kecil ini, kita bisa melihat sebuah perubahan dalam hidup kita. Ya kan, perubahan besar itu kan dimulai dari perubahan kecil dulu. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, terus nggak cuma itu juga nih, bukunya Pak James Clear ini juga ngebahas tentang teori-teori ilmiahnya, kemudian menyisipkan juga kisah-kisah tokoh inspiratif gitu yang relate sama materi yang lagi beliau bawakan kayak gitu. Nah, terus next ada salah satu buku kesukaan aku. Jika bersedih dilarang, untuk apa Tuhan menciptakan air mata? Wah, judul bukunya pertanyaan ya. Satu-satunya buku yang berisi pertanyaan. Atomic Habits sudah. Okay, good. Nah, kalau yang ini, Jika Bersedih Dilarang itu salah satu buku dari penulis Indonesia, yaitu Uffa Purwata Aini, dan beliau ini adalah seorang psikolog yang membahas tentang emosi-emosi negatif yang seringnya ditekan gak sih? Kayak misalnya, kamu lagi sedih nih, terus teman kamu atau misalnya mungkin kolega atau siapapun bilang, ngapain sih sedih, udah nggak usah nangis. Kayak gitu kan? Atau misalnya kayak uh, ada keluarga atau ada seseorang yang kita kenal meninggal terus kita nangis dan dibilang jangan nangis nanti yang meninggal itu kesakitan atau lain sebagainya. Nah, itu kan termasuk menekan emosi negatif ya. Nah, padahal seharusnya kan emosi negatif itu divalidasi atau
oke sekarang aku lagi sedih, aku lagi merasakan sedih. Kayak gitu kan? Nah, ketika kita menekan emosi-emosi negatif ini nih yang bisa berdampak sama kesehatan mental kita. Termasuk juga anggapan-anggapan stigma negatif tentang depresi. Itu juga dibahas tentang di buku ini. Nah, lalu yang berikutnya ada As Long as the Lemon Trees Grow. Nah, ini cover terbarunya dan memang buku ini lagi banyak banget diperbincangkan. Ceritanya adalah tentang seorang gadis ya, seorang anak muda yang tinggal di Suriah kayak gitu dan buku ini tuh memberikan gambaran gimana sih ketika kita tinggal di daerah konflik sana kayak gitu. Nah, di sini aku tulis I wonder how it feels like to live in a country eh terutama yang di Middle East ya. Terus gimana sih? Maksudnya kayak kita setiap hari mendengar suara bom, kemudian hidup kita kayak nggak nentu gitu kan. Nah, ini benar-benar gambarannya pas banget. Tapi di sini ada trigger warningnya juga nih kalau misalkan teman-teman yang punya mungkin beberapa mental health issues mungkin agak hati-hati juga ya takut triggering kayak gitu. Dan satu quotes yang sampai sekarang aku masih ingat adalah ketika adegan ada seorang anak kecil yang dia terluka setelah dibom dan ketika dihampiri oleh si gadis tokoh utama ini, dia bilang, "Tenang saja, Kak. Akan aku laporkan semua kejahatan ini kepada Tuhan." Dan setelah itu anak itu meninggal. Terus kayak yang, di situ langsung nangis banget. Kayak gitu. Nah, terus next ada Don't Sweat the Small Stuff. And It's All Small Stuff. Nah, sebenarnya buku yang ditulis sama Richard Carlson ini banyak type-nya ya, banyak jenisnya. Ada yang tentang pekerjaan, love life, dan lain sebagainya. Nah, bukunya ini walaupun sebenarnya buku keluaran lama ya, tahun 1997 kalau nggak salah, masih tetap relate sama kehidupan kita. Relate-nya kenapa? Karena si penulis ini ngajak kita nih buat menyadari hal-hal yang emang under control kita, hal-hal yang esensial buat kita pusingin gitu ya. Alih-alih kita memusingkan hal-hal sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin kayak gitu. Kan kayak sering banget ya kita overthinking sama hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman semua. Oke, nah kemudian ini adalah buku-buku yang sebenarnya aku udah baca, aku udah punya, tapi belum aku baca, yaitu ada Digital Minimalism. Bagaimana kita kan nggak bisa menampik ya bahwa kita hidup di era digital. Gimana kita bisa meminimalisasi nih kehidupan di era digital kita yang sedikit banyak mendistraksi kehidupan kita gitu kan. Terus ada depression and anxiety dan penyebab serta treatment-treatmentnya berdasarkan Al-Quran. Lalu ada Healing the Emptiness, bukunya Mbak Yasmin, wih, kayak deket aja manggilnya Mbak. Lalu ada Tumbuh Meski Tak Utuh yang ditulis sama teman-teman writing clubnya Karir Kelas ya. Lalu How to Build a Healthy Brain, karya Kimberly Wilson. Nah, buku ini bisa kalau teman-teman tertarik buat beli juga. Ada di Big Bad Wolf. Mungkin nanti kalau misalnya sambil search gitu ya, bisa cari nih buku ini. Dan yang terakhir adalah Man and Allah's Justice on Earth. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah aku mengutip dari Ibu Marian Wolf dalam buku Prose and Squid, The Story and Science of the Reading Brain pada tahun 2007 bahwa membaca merupakan satu-satunya aktivitas manusia yang dapat membuat otak berkembang, entah secara psikologis maupun intelektual. Jadi yang namanya membaca insya Allah banyak banget manfaatnya. Kayak gitu, nggak cuman di intelektual aja nih, menambah wawasan kita, tapi juga dalam psikologis. Kayak gitu deh, itu rekomendasi singkat dari aku. Satu lagi pesannya, jangan lupa beli bukunya yang original, jangan yang bajakan. Karena yang banyak banget yang bajakan di Shopee. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman semua. Oke, makasih Mbak Dia. Fokus banget nih. Yang cowok ada yang suka baca buku nggak sih? Ini memang kita harus tiru ya. Kebiasaan baca, karena sekarang itu ada podcast ya. Dan beberapa
channel YouTube tuh ada yang ringkasan-ringkasan gitu. Jadi saya kadang sering dengernya lewat YouTube aja. Nah, oh iya, aku jadi inget tuh gara-gara Mas Kausar bilang kayak gitu. Kan aku lagi baca yang buku The Cat Who Saved the Books ya. Jadi tuh di situ ceritanya tentang seorang anak muda penjaga buku karena kakeknya kan udah meninggal dan diwariskan sebuah toko buku gitu. Terus dia tuh bertemu sama kucing misterius yang dia harus menyelamatkan buku-buku gitu. Dan salah satunya ada dia menyelamatkan buku dari mempersingkat gitu loh. Jadi ada orang kan yang cuma baca buku atau baca ringkasannya aja terus bilang aku udah baca nih satu buku gitu tapi cuma baca ringkasannya. Nah kayak gitu ternyata itu tidak sama dengan melakukan membaca kayak gitu karena kan yang namanya membaca kita ada aktivitas berpikirnya kayak gitu. Dan pokoknya kalau misalkan mau baca buku fiksi itu salah satu buku yang lumayan menohok untuk pecinta buku. Jadi itu cuman baca ringkasan aja. Harus ini, harus rajin memaksakan diri. Kalau saya ini ada satu buku ya yang ini simple tapi life hacks. Ini buku saya bagikan gratis karena emang dijual online tapi saya bagikan gratis. Ini dari Mas Iqbal Haryadi. Mungkin banyak yang kenal. Mas Iqbal Haryadi itu salah satu podcaster. Kita bisa. Ini life hacks. Kelihatan ya. Ini kayaknya cocok untuk para cowok-cowok yang malas baca. Dan ini cuman satu halaman. Life hacks 30 impactful life hacks. Dan ini kayaknya bagus banget buat diterapkan. Yang pertama, mulai pagi hari dengan menulis morning page. Kebanyakan orang termasuk gue dulu sering mulai pagi hari dengan buka handphone. Nyata ini habit yang buruk. Ini bukunya ya applicable banget ya. Jadi gampang dipraktekin. Jalan kaki selama 15 menit. Ini olahraga ya. Audit hidup kita setiap bulan juga. Nah, baca ulang buku-buku favorit setiap tahun. Rutinkan coba hobi baru atau belajar baru. Peluk orang tersayang. Ini nggak harus ini ya pasangan, ada juga orang tua juga. Banyak ya. Share aja. Ini manfaat bagi orang yang malas baca, tapi isinya daging. Ya kan banyak. Kalau yang di-share Mbak Nayunda, dia itu sepertinya lumayan tebal dan kita cukup. Tapi bisa ya. Tadi merasa challenge banget tuh tadi Mbak Nayunda bilang kita paksakan diri untuk baca buku yang English ini. Emang harus gitu ya. Kapan lagi naik kelas ya. Oke teman-teman, ada yang mau berbagi lagi? Ini mumpung ada kesempatan kita kapan lagi ya kayak gini. Atau saya mau dengar dulu tanggapan siapa? Tanggapan dulu deh. Mbak Gina. Silakan Mbak. Saya ini aja. Oke. Makasih banyak Kak Ayu sama Kak Dia. Tadi sharingnya bener-bener seru banget. Aku pas ngedengerin kakak cerita tuh kayak, wah ternyata kalau misalnya kita baca buku, terus kita bisa, apa ya namanya, pasti kan kata Kak Dia tadi bilang kan ada proses berpikir, kita
mulai dari awal sampai akhir itu kan kita berpikir pada saat membacanya dan itu pasti kayak dapat rangkuman-rangkuman yang Kak Ayu tadi bisa sampaikan tentang apa namanya yang ada di dalam tersiratnya itu apa, terus juga Kak Diah cerita ternyata kalau misalnya membaca tuh nggak perlu lama-lama kayak langsung sejam gitu. Ternyata 10 menit juga cukup asalkan itu terus-terusan dilatih kayak gitu. Karena untuk aku sendiri membaca saat ini bener-bener ya gitu Kak, apa ya? eh, belum aduh nanti aja deh bacanya. Akhirnya nanti buku yang udah dibaca tuh terkadang sampai kelupaan. Oh iya ya aku udah punya buku ini ternyata. Terus kata orang ini bagus kok aku belum bisa baca ini. Terus aku punya pemikiran sendiri bahwa ini sangat bisa diaplikasiin di hidup aku dan baca buku ini tuh itu benar-benar seneng sih aku Kak. Makasih banyak Kak Ayu sama Kak Dia. Itu barusan aku baru nulis terus langsung ditembak suruh menyampaikan langsung. Makasih banyak Kak Ayu sama Kak Dia. Seneng banget bisa ketemu kakak-kakak semuanya juga. Dari aku gitu kali ya. Sama-sama. Makasih Mbak Gina. Ini emang gitu. Harus ini. Kalau kita kan biasanya awal tahun kan bikin resolusi ya. Nah, itu harus punya tuh apa? eh, pokoknya tahun ini harus berapa buku yang kita baca. Tuh. Ini udah akhir tahun juga ya. Kita bikin tuh target-target yang realistis lah. Satu poin. Mungkin bisa ini dulu. Ini ada yang nanya nih Mas Bibi, boleh minta saran cara merawat buku. Saya punya beberapa buku yang tipe kertasnya kertas novel jadi menguning. Gimana tuh Mbak? Pasti Mbak Dia ini punya buku banget ya. Gimana? Ya, oke, kalau misalkan ngerawat buku, sebenarnya buku kuning tuh sebuah keniscayaan ya. Jadi emang buku tuh pasti akan menguning yang ada bercak-bercak kuning gitu kan. Tapi bisa kita minimalisir dengan cara bukunya itu kita masukin ke ziplock. Jadi kayak gini nih, pas banget samping aku ada. Jadi dimasukin ke plastik gitu. Nah, ini untuk mengurangi kertas ini beroksidasi dengan udara sekitar. Nah, jadi dia nggak cepet kuning kayak gitu. Kan biasanya kalau misalkan buku-buku itu banyak apa cepet kuning ya, apalagi kalau misalkan kita nyimpannya di tempat terbuka kayak gitu. Sama sering-sering dibersihin sih kayak gitu. Nah, oh ya, sama biasanya ada yang dikasih silika gel yang nyerap oksigen, nyerap udara ya. Nah, biar ya tujuannya biar tidak beroksidasi sama kasih udaranya itu. Gitu. Hebat ya. Ini baru tahu ya. Dibungkus-bungkus gitu. Bukunya berarti ini emang rawat banget ya. Buku aja dirawat tuh. Apalagi. Oke. Ada lagi. Ini teman-teman nih ini apa? Kayaknya tadi pada suka sesinya Pak Ketut ya. Gimana dia itu time management banget ya. Dan luar biasa masih bisa bagi waktu untuk family, untuk orang tua. Saya dengar itu harus ada rutin waktu untuk makan bareng orang tua tiap. Padahal kan sibuk banget ya. Udah jadi bantu, apalagi udah level tinggi gitu ya. Apakah punya cara gitu? Mbak Mbak Alia itu pernah ngasih ada nama intinya Notion. Teman-teman ada yang udah pernah pakai Notion di sini? Chat dong kolom komentar yang pernah pakai Notion. Kalau kerja remote ini sering dipakai karena ini bisa berbagi project bareng gitu. Project bareng di Notion. Kalau teman-teman misalnya nyimpen catatan itu biasanya di mana? Di HP.
Sewaktu-waktu saya tuh kemarin HP saya kereset dan itu semua catatan saya hilang. Akhirnya saya berpikir gimana caranya catatan saya nggak hilang, itu pakai Notion namanya. Notion itu website, ada juga aplikasinya. Ini ada yang pernah pakai nggak Notion? Tolong dong chat, ya, biar saya tahu teman-teman ada yang udah pernah pakai atau belum gitu. Biar nggak tahu nih. Atau kalau teman-teman nulis catatan itu di mana biasa? Di spreadsheet atau di mana gitu? Ya, silakan. Ini saya cuma cari sedikit. Ini teman-teman, salah satu website namanya Notion. Buka aja di Google Notion. Nanti dia langsung gratis, free. Jadi kalian bisa baca. Nah ini teman-teman, kalau saran saya, note-note di HP itu gantilah dengan Notion. Karena HP bisa aja sewaktu-waktu hilang. Tapi kalau Notion, itu nggak akan hilang selama kita masukkan email kita lalu ada record di Notion ini. Dan Notion ini membantu kalau kita mau bikin action plan. Ini salahku. Misalnya kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Senin ini apa aja. Dan kalau lebih enak lagi, kalau teman-teman punya template. Template ini bisa nih langsung kalau udah punya template, ini bisa langsung. Ini saya bikinnya pekanan. Monday, Tuesday, Wednesday, Senin ngapain aja. Kemudian di domainnya, ini kegiatan bikin video ini apa nih? Kerja, passion, pengembangan diri kita, apa kita berteman dengan orang lain atau yang lainnya. Prioritinya apa? Oh ini 3 besar atau yang sedang dijalanin gitu. Karena sadar nggak teman bahwa waktu kita tuh merasa kayak pendek banget. Bahkan dalam sehari aja mungkin kita hanya bisa ngelakuin 3 kegiatan. Sampai Mbak Dia bisa ya, 1 kerja, 2 baca buku, 3 mungkin apa gitu. Bisa dinner bareng keluarga atau apa gitu. Karena waktu kita ngerasa pendek banget. Gimana caranya seminimal mungkin kita bisa punya target. Kalau kita punya sedikit ini ya, jadi kita bisa nih, kalau udah kita lakuin itu, kita klik down. Udah down, kalau belum ya, berarti dia jatuhnya do for progress. Ini lumayan membantu. Saya rasa tim high level juga kayaknya dia sudah pakai Notion. Kayak Mbak Alia sibuk itu tuh, dia nyarankan pakai Notion karena emang Notion itu se-powerful itu. Teman-teman, ini Notion itu kenapa powerful? Dia juga bikin page dalam page. Jadi dia bisa menyimpan catatan kita. Gitu. Kalian ya bikin baru. Nah kita mau bikin headingnya besar, kecil, gitu. Kita bisa juga nyimpen page website yang penting. Kemudian bisa juga upload gambar. Kita upload gambar di sini. Udah kayak blog pribadi tapi private. Karena kita penting
Kalau misalnya udah kalau sibuk kan apa-apa lihat HP, nggak mungkin kalau yang lain gitu. Alangkah baiknya coba belajar masuk-masuk lewat Notion. Kalau Mas Aryo bilang jangan takut untuk klik, pokoknya coba-coba aja. Coba gimana. Kalau orang ngulik-ngulik itu pasti bisa tuh untuk. Dan bagi teman-teman yang ini job seeker juga bisa untuk bisa bangun portofolio juga dari Notion ini. Biasanya portofolio itu bisa bikin lewat Canvas atau Notion ini. Ada Notion dia template-nya portofolio. Coba cari nanti karena banyak banget nyediain fitur-fitur. Jadi istilahnya kita nge-branding diri bisa juga lewat sini nih. Nah, kalau udah nanti masuk di bagian mana? Di sebelah kiri ini. Nanti kita bisa pindah-pindahin tuh ke mana, ke bab mana. Mau di dalamnya lagi kasih page lagi bisa. Mumpung teman-teman ini nih belum terlalu tahu bisa latihan, takutnya kita punya catatan-catatan penting itu saran banget sih masuk di untuk nyimpen rekap-rekap penting, untuk nyimpen catatan-catatan penting jangan lagi lewat note HP karena sewaktu-waktu bisa hilang atau tidak diinginkan terjadi HP bisa hilang, tapi kalau lewat Notion itu semua semuanya itu aja sharing dari itu ya. Sepertinya semuanya sudah pada sibuk ya, sudah pada ada kegiatan ya. Teman-teman, kalau info dari Kak Aryo itu kelas kemarin adalah kelas terakhir ya, kelas terakhir untuk dari karir kelas 1 itu kelas kemarin adalah hari terakhir. Tapi mungkin kita masih cukup itu sampai bulan Desember. Ini terserah nih kalau tiap pekan kita ngadain topik yang berbeda, nanti saya bisa bantu sediain Zoom lagi. Mungkin dari yang lain gitu ya, perspektif yang lain bisa kita tuh bagi-bagi. Tadi siapa yang Mbak namanya ABK tadi, Mbak siapa namanya? Bagus tuh bisa kasih tips-tips cara-cara untuk ini atau opsional ya, ini saya ya. Tadinya satu lagi ada Mbak Ulfa. Mbak Ulfa ini beliau kuliah di Pakistan, seru banget nih kalau masih cerita-cerita ya. Gak semua orang bisa dapat kesempatan kuliah di Pakistan. Beliau salah satunya cuma belum hadir di Sumbar. Gimana teman-teman tanggapannya? Apa mau ngadain atau kita break dulu gitu ya? Break dulu juga oke, nggak masalah. Kita juga kebetulan ada pergi gitu. Biar apa namanya? Biar kenal lebih dekat ya. Jadi kayak gini nih tingkat misalnya lebih banyak kalau di pertemuan biasanya kita lebih kenal dan kita bisa mengambil hikmah dari yang lain. Mungkin Mbak Hanif gitu, cara merawat gigi gitu. Apakah benar kalau pakai bezel itu bisa menambah kecantikan? Gitu ya. Suaranya putus. Ini apa ya? Mas Kausar tadi mention aku ya, kenapa suaranya agak putus-putus? Iya. Kalau Nah, sekarang? ini udah ya jelas-jelas.
Enggak, maksudnya Mbak, kalau pekan depan tahu kapan mau ngasih sharing-sharing ilmu buat kita-kita gitu kan. Dari kita untuk kita aja. Untuk Boleh, boleh. terserah mungkin dari Mbak kayaknya tertarik nih di bidang kesehatan. Gimana cara merawat kesehatan gigi? Apa kita tiap tahun tuh mesti ngebersihin karang gigi nggak sih, Mbak? Yang tahu ini saya belum. Kalau kita ngerasa gigi kita sehat-sehat aja, apakah perlu ke dokter gigi? Ya, sebenarnya kalau buat ke dokter gigi kan emang direkomendasikan 6 bulan sekali ya gitu. Walaupun nggak sakit gigi, walaupun apa namanya nggak sakit gigi, nggak ada yang berlubang misalnya, merasa nggak ada yang berlubang atau merasa kayak nggak ada masalah-masalah aja gigi aku gitu. Tapi tetap harus apa namanya kontrol gitu 6 bulan sekali. Kenapa? Karena gigi kita kan dipakai terus ya setiap hari gitu. Mulutnya dipakai buat makan terus setiap hari. Jadi kita nggak tahu nih kondisinya gimana gitu. Padahal kan gigi ini mau dipakai nih seumur hidup gitu. Nah, maka dari itu emang harus dikontrol 6 bulan sekali. Karena kita harus tahu nih kondisi giginya kayak gimana yang tiap hari dipakai buat makan 3 kali sehari nih minimal gitu. Belum lagi ngambil-ngambilnya gitu kan. Jadi emang harus apa namanya harus kontrol itu karena itu gitu karena kita pakai setiap hari gitu dan eh, masalah gigi dan mulut kan masih awam banget ya buat kita orang Indonesia gitu. Kadang ngerasa oh ya ya, oh gigi aku item-item nih kayaknya emang karena udah kelamaan dipakai deh gitu. Padahal ternyata itu udah mau berlubang gitu atau enggak eh, sikat kalau aku sikat gigi suka berdarah terus kenapa ya gitu. Nah, merasa sikat gigi berdarah itu adalah hal yang normal padahal itu sebenarnya nggak normal kayak gitu. Hal-hal sesederhana itu sih sebenarnya kalau kesehatan gigi dan mulut kan sebenarnya kayak suka diremehin ya sama orang-orang gitu suka kayak oh cuma gigi doang gitu oh cuma sakit gigi doang gitu nggak kenapa-napa lah cuma di gigi doang gitu tapi sebenarnya impact-nya tuh jauh banget gitu apalagi kalau masalah ini ya masalah kesehatan gigi dan mulut kan akan berpengaruh ke ini ya apa namanya kualitas hidup kita gitu kalau misalnya kita sakit gigi terus nggak bisa makan gitu atau enggak eh, yang paling umum deh yang paling umum banyak pasien-pasien yang aku temuin ya yang aku udah ketemu nih teman-teman gitu mereka gigi depannya berlubang gitu atau mulutnya bau gitu tapi mereka merasa kayak kayaknya gigi aku emang jelek tapi kayaknya emang dari lahir kayak gitu deh kayak gitu atau kayaknya mulut aku bau tapi kayaknya emang dari lahir kayak gitu deh gitu padahal sebenarnya nggak kayak gitu gitu gigi berlubang di depan gigi berwarna hitam di depan atau mulut bau itu tuh nggak dari lahir itu tuh apa namanya muncul dengan seiring berjalannya waktu gitu makanya itu penting banget ke dokter gigi 6 bulan sekali itu karena itu gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh sih kalau misalnya mau ini ya tentang kesehatan gigi dan mulut gitu. Dan banyak banget karena orang yang bau mulut atau orang yang giginya berlubang di depan gitu. Jadi nggak percaya diri sampai akhirnya jadi ini apa namanya nggak pede gitu buat ngomong di depan orang. Banyak aku ketemu sama pasien-pasien yang kalau ngomong aja gini, aduh apa namanya, aduh aku malu dong kayak gitu. Atau enggak kalau ngomong sama orang pasti ditutupin mulutnya gini. Karena kenapa? Karena ngerasa bau mulutnya gitu atau karena ngerasa jelek giginya gitu. Jadi dan itu yang akhirnya jadi nggak pede gitu buat ngomong di depan umum, buat mengutarakan gagasan gitu, buat sharing sama orang gitu. Jadi penting banget sih kesehatan gigi dan mulut teman-teman kayak gitu. Terus atau kalau giginya ini ya berantakan gitu, itu juga kadang-kadang suka apa namanya, ini kayaknya emang dari lahir kayak gini deh gitu, kayaknya emang aku bawaan lahir gitu. Tapi sebenarnya itu tuh masih bisa kita apa namanya kita rawat bersama gitu. Apa namanya bukan berarti gigi yang berjejal atau gigi yang berantakan terus kita behel jadi nggak bersyukur sama nikmat Allah ya, tapi itu adalah apa namanya dengan kita menambah gigi kita pakai behel itu adalah apa namanya bentuk rasa kita syukur kita terhadap Allah juga gitu karena dengan kita bersyukur kita merawat diri kita gitu sih. Baru tahu ya, ada hubungan antara bau mulut dan gigi. Ada hubungan ya, Mbak? Iya ada hubungannya. Keren banget nih. Jadi tahu. Mas Kausar maaf hilang lagi suaranya Hilang. Apa? putus-putus lagi suaranya. Mungkin bisa
kali ya kita dari ini kesehatan. Ini sebenarnya saya ngundang beberapa orang yang belum hadir gitu. Ini 70 orang tapi tapi baru tembus 30 kan, 30-an tadi. Sempat, tapi keluar-keluar terus tuh. Tuh. Bisa nanti satu ini Mbak Hanif nih pekan depan bisa ada waktu luang. Waktunya tanggal 17 di waktu yang sama apa Mbak Hanif ada kegiatan? Boleh. Atau kalau misalnya ini ada beberapa request ya di apa nama di kolom chat gitu tentang scaling, tentang imunisasi gigi. Mungkin minggu depan aku juga akan sharing tentang ini ya, karena kan kita sebentar lagi puasa nih, udah hamin 90-an hari. Kadang-kadang teman-teman suka kayak, gak apa-apa nggak sih ke dokter gigi gitu kalau pas puasa-puasa ngebatalin puasa nggak sih kayak gitu. Mungkin nanti aku akan sharing juga tentang hal itu ya. Konsultasi gratis ya. Oke, bisa. Insya Allah nanti saya scheduling. Kayaknya nggak masalah dari Kak Alia juga. Ini ya, apa? Silakan aja selama bikin kegiatan gitu ya. Selama masih dalam grup itu, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Hanik. Nanti kita agendakan nanti. Saya share lagi nanti di link Zoom-nya. Gitu. Nanti mungkin kalau mau yang lain dari segi kesehatan yang lain bisa kali ya. Itu biar jadi satu sesi gini 2 orang gitu ya. Biar kayak tadi ya. Mbak Tia sama Mbak Ayunda 2 orang. Termanfaatkan sekali. Tadi yang Mbak nanganin ABK tadi siapa ya Mbak? Tadi ingat nggak? Nanti saya lihat lagi di recording. Nanti bisa bantu hubungin ya Mbak Nayunda. Komunikasi nanti sama beliau nih. Ada kita tentang gigi. Yang kedua tentang sharing-sharing dari itu aja. Terima kasih semua. Udah jam 3 lewat. Kalau ada yang mau lagi kita bisa foto bareng dulu. Mbak Gina belum live, kita foto bareng dulu. Biar teman-teman open kamera dulu ya. Nanti saya share rekaman ini. Nanti saya masukin YouTube dulu biar nggak usah download biar gitu. Oke, teman-teman silakan open kamera. Mbak Faradila, Mas Fadil, Mbak Siva, sebelum kita live ya. Oke, kalau gitu 1, 2, start. Lagi. Oke, lagi 1, 2. Oke, makasih teman-teman semua telah hadir di kita. Insya Allah nanti kita agendakan lagi sharing-sharing kayak gini ya bersama Ibu Dokter nih dengan sudah bersedia. Ini bisa kita manfaatin untuk konsultasi gigi sebelum kita nanti berobat ke dokter gigi gimana baiknya. Atau yang takut ke dokter gigi jadi berani. Oke, makasih teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Buat waktunya nanti kita share lagi di grup. Ya. Makasih teman-teman semua.